Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum teman-teman IKPM Pakistan. Ya, kembali lagi di acara tanya jawab seputar perkuliahan IUI Pakistan ya. Nah, sekarang saya di sini dengan salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru. Dengan siapa, Kak? Dengan Kak Irham. Dengan Kak Irham. Gimana kabar antum? Alhamdulillah khair insyaallah. Bikhair, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, kemarin tuh sudah dibuka Q&A tentang perkuliahan di Pakistan, biaya hidup di Pakistan tuh gimana, kehidupannya, kuliahnya menggunakan bahasa apa. Bisa kita mulai langsung. Yang pertama, kapan dibukanya pendaftaran IUI semester ini? Oke, langsung jawab ya teman-teman. Bismillah, untuk pendaftaran di Pakistan itu terbagi menjadi 2 kali pendaftaran. Yaitu yang pertama ada pendaftaran spring dan yang kedua ada pendaftaran fall. Nah, ini biasanya karena kita di sini menggunakan 4 musim. Jadi beda dengan sistem yang ada di Indonesia. Ya, jadi kita lebih ketika spring ini biasanya di bulan-bulan Juni atau Juli. Ya, dan fall ini itu berada di bulan Oktober atau November. Ya, seperti saat ini kita sekarang lagi di bulan November, ya kan. Jadi ya mungkin pendaftaran itu buka dan itu berjarak sekitar sebulan lah pendaftaran itu dibuka. Maka biasanya dari empat musim itu kita buka ketika bulan semester spring dan fall gitu. Jadi untuk pendaftaran seperti itu. Oke, mungkin ada lagi. Oke, jadi pendaftaran di sini itu mengikuti musim di Pakistan. Nah, secara kita tahu ya, Pakistan itu negara subtropis, jadi memiliki 4 musim, berbeda dengan Indonesia. Jadi ada spring, summer, fall, sama winter. Sedangkan pendaftaran di antara bulan spring dan fall, ya. Tahu sekitar bulan Juni dan Bulan Oktober. November. Selanjutnya, kita hidup di sini pasti butuh uang, ya kan? Nah, gimana sih jika ingin bertransaksi di sini? Gimana kita ngambil uang? Nah, biaya ngambil uang tuh berapa dari ATM? Oke, untuk biaya kita di sini mengambil per bulan. Rata-rata kita rupiahkan sekitar 800 sampai 1.500.000 itu cukup untuk 1 bulan. Ya, untuk kita masing-masing. Tapi kembali lagi ke gaya hidup masing-masing setiap orang. Ya, mungkin dia lebih mungkin dia lebih memiliki gaya hidup yang lebih dari cara pakaiannya, ini semuanya, makannya. Ya mungkin dia butuh 2 juta atau itu terserah. Tapi untuk kita yang dengan minimalis ya dengan yang cukup dengan sebulan itu insya Allah 800 sampai 1 juta itu cukup. Dan dengan apa biasanya kita mengirim gitu kan? Ya biasanya di sini mayoritas mahasiswa dan mahasiswi Indonesia itu memakai ATM Mandiri. ATM Mandiri kebanyakan karena di sini lebih mudah, jaraknya lebih dekat dari kampus juga dan tidak sulit juga. Ya, Mandiri yang berlogokan Visa di situ ya. Jadi dan untuk charge-nya di sini kan ada biaya pengambilan ketika sekali ngambil itu kita dapat berapa yang harus berkurang dalam itu kan ya. Biasanya kalau di sini sekitar 30.000 lah. Kalau dirupiahin ya itu ada 30.000. Sekitar di sini 400 rupiah lah kalau bisa dirupeskan ya. Ya mungkin seperti itu kalau untuk transaksi, untuk keuangan per bulannya seperti apa ya nggak jauh beda 11-12 lah sama Indonesia gitu kan. Oke. Jadi kita bisa ngambil di ATM di sekitar kampus itu sudah banyak ATM. Dan disarankan itu menggunakan Mandiri yang berlogo Visa. Karena yang diantara kartu-kartu bank-bank yang sudah banyak digunakan ternyata Mandiri ini yang paling murah charge-nya ya. BCA itu sekitar 500 rupiah. Nah, yang Mandiri ini 30.000 rupiah. Oke, selanjutnya. Nah, kalau di Indonesia kuliah S1 di akhir pasti ada yang namanya sidang skripsi ya.
Nah, terus kalau di sini gimana Kak? Adakah skripsi atau ada skripsinya diganti dengan yang lain? Oke, kalau untuk di sini skripsi untuk S1 itu tidak ada. Tidak ada. Ya, melainkan beda, sangat beda emang apa namanya sama di Indonesia. Ya mungkin teman-teman mengira ini suatu hal yang wah ini luar biasa gitu kan, mudah nggak kayak di Indonesia kita susah mikirin apa namanya skripsi lah ini segala macamnya. Insya Allah di sini tidak seperti itu, rata-rata di luar negeri tidak seperti itu. Ya kita hanya memakai ujian di akhir semester, ya kan. Untuk semester 1 kita nggak ada sama sekali yang namanya skripsi. Tapi untuk S2 di sini ya kita memiliki, ada di situ namanya tesis. Ya kita menulis ya sama kayak skripsi hampir sama. Itu tapi hanya untuk S2 dan S3. Melainkan dengan S1 kita hanya dengan mengikuti UTS dan UAS, ujian akhir semester itu biasanya di akhir semester. Nah, jadi ya seiring berjalan waktu ya seperti itu aja, sama nggak ada untuk S1, tidak ada untuk yang namanya skripsi. Mungkin Untuk S1 tidak ada yang namanya skripsi ya. Tapi bukannya kalau nggak salah ada ya, kayak disuruh membuat project dan hafalan Quran di antara juz 30 dan 29. ya mungkin itu apa namanya sebagian, dan ada yang diharuskan dan ada yang diwajibkan juga. Apa namanya hafalan seperti itu ya kita juga melihat dari jurusan apa yang kita tuju, ya kan. Entah ekonomi, ada yang hubungan internasional, HI, kalau di sini namanya IR, ya kan. Usuluddin juga seperti itu ya. Mungkin ada yang disuruh menghafal dengan hafalan juz 29 atau juz 30, terus dengan nulis project kayak apa namanya karya ilmiah mungkin yang enggak lebih istilahnya nggak terlalu ribet daripada skripsi lah yang harus kita banyak seperti itu ya. Mungkin karya ilmiah mungkin ada seperti itu pun juga kayak setiap semesternya mungkin kita juga dari apa namanya karya ilmiah yang kita kumpulkan setiap per semester pun juga bakalan dinilai juga gitu kan di akhir. Selanjutnya nih Kak, di mana tempat tinggal mahasiswa sama mahasiswi yang kuliah di sini? Oke. Apakah harus nyari apartemen atau menyewa rumah? Bagaimana? Oke. Untuk mahasiswa dan mahasiswi di sini itu untuk yang belum berkeluarga terutama, yaitu kita tinggal di asrama. Kita ada hostel untuk perempuan dan laki-laki itu dipisah. Ya kan, beda lainnya kayak misalnya di Mesir, ya kan, di Turki gitu kan. Kita di sana mereka itu hotel atau apa namanya homestay gitu kan, kontrak. Ya, kita tidak seperti itu. Kita di sini hostel, sistemnya berasrama, ya, yang dimana di situ kita bercampur sama orang Pakistan juga, kita ada orang Afghanistan, ada orang Cina, Thailand, apa namanya orang Somalia, banyak di situ. Ya, jadi kita tinggal bukan hanya dengan lingkupan orang-orang Indonesia, tapi di situ kita juga bisa berteman sama orang Somalia, sama orang Cina dan lain-lain. Ya mungkin untuk yang berkeluarga terutama mungkin baru mereka mempunyai rumah di luar, mereka ngontrak, yang kontrak di luar. Yang sudah berkeluarga kebanyakan di sini mereka sudah ke apa namanya tinggal di sini dengan kontrak, ya kebanyakan seperti itu, dan itu juga nggak jauh dari kampus kalau untuk yang berkeluarga. Jadi tenang, kalau misalnya udah kuliah di sini kita nggak usah repot-repot lagi nyari-nyari kosan, nyari tempat tinggal, nyari flat. Nah, karena dari kampus sendiri sudah menyediakan hostel-hostel untuk mahasiswa luar negeri khususnya, ya. Dan kampus bagi yang perempuan, mahasiswi dan mahasiswa itu dipisah ya. Jadi ada satu blok yang khusus untuk mahasiswi dan satu blok lagi untuk mahasiswa. Nah, begitupun di kelas. Di kelas kita tidak berbaur antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi perempuan ada wilayahnya sendiri dan laki-laki ada sendiri. Oke, selanjutnya, apakah memungkinkan untuk bekerja part time sambil kuliah di sini? Oke, ini sangat banyak jadi pertanyaan ya, karena kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi terutama yang ada di Indonesia, mereka itu pengen kuliah sambil kerja, pengen berusaha untuk mandiri. Ya, berusaha untuk mandiri, berusaha untuk nyari duit lah, ini segala macam.
Mungkin kalau untuk part time itu kita tidak bisa di sini. Ya ini yang teman-teman perlu ketahui, bahwasannya kita di sini nggak ada untuk kerja serius ya part time, kuliah sambil kerja itu nggak bisa. Kita beda. Kita bukan Mesir, kita bukan Turki, ya karena kita di sini visa kita untuk study, just for study untuk belajar ya. Jadi kita fokuskan untuk belajar. Pun kebanyakan teman-teman Indonesia yang di sini mereka ada yang berjualan ya, mereka jualan makanan gitu kan, tetapi dengan momen-momen tertentu karena kita di sini punya kumpulan grup ya kan. Sekarang udah ada media yang banyak, jadi kita bisa ya berjualan dengan sosial media juga ya kan. Jadi kita bisa, jadi teman-teman di sini kebanyakan ada yang masak, mereka akhirnya masak di situ, akhirnya kita di share ke teman-teman, akhirnya siapa yang mau beli, akhirnya kebanyakan teman-teman juga yang beli, yang mungkin yang lagi malas masak, yang lagi ini segala macam. Mungkin kalau untuk part time itu sangat tidak mungkin untuk di Pakistan sendiri kita untuk seperti itu. Bagi yang mau seperti itu ya tidak mungkin bisa. Ya, kita di sini fokus belajar. Pun kalau pengen nyari selingan ya kita masak sendiri gitu. Nanti kita jual ke teman-teman Indonesia. Mungkin seperti itu. Kita juga kuliah, kita menggunakan visa untuk visa belajar ya. Jadi ya visa belajar kalau misalnya dibawa ke tempat untuk melamar kerja itu tidak akan diterima ya, soalnya dari pertama kita juga datang ke sini untuk belajar. Nah, maka dari itu mahasiswa sini yang ingin mencari pendapatan, pemasukan, biasanya mereka membuka usaha dengan membuat makanan atau minum-minuman, nah dan dijual ke mahasiswa lain yang ada di sini. Nah, dan sekarang sudah cukup banyak yang melakukan usaha seperti itu. Lalu, apakah pihak kampus memiliki program beasiswa? Beasiswa, nah, secara kita tahu kalau dapat beasiswa kita bisa lebih mandiri, uang lebih enak. Nah, bagaimana dari kampus? Oke, kalau untuk kampus sendiri, ya ini kita khususnya di Islamic University yang ada di Islamabad ini, yang sekarang kita mayoritaskan banyak ke sini, itu tidak memiliki yang namanya beasiswa. Ya kita beda dari yang lain, ya mungkin kita secara totalitas kita di sini mandiri, kita semuanya dari pihak kampus sendiri pun kita tidak ada beasiswa, tapi ada beberapa mahasiswa di sini yang mereka dapat beasiswa dari misalnya kayak organisasi yang ada di Indonesia. Misalnya dia beasiswa dari Muhammadiyah, dari organisasi lainnya pokoknya. Mungkin seperti itu ada. Tapi kalau untuk kampus sendiri dari Islamic University sendiri itu tidak menyediakan yang namanya beasiswa untuk foreign, terutama untuk mahasiswa luar negeri. Ya kebanyakan mungkin mereka dari untuk Pakistan sendiri bisa, tapi kalau untuk dari kita sendiri mereka tidak menyediakan. Ya beda layaknya kayak Mesir, mereka menyediakan, ada yang MOU dengan Indonesia untuk memberikan beasiswa seperti Al-Azhar kepada Gontor gitu kan, dengan memberikan secara mungkin kalau ya Islamic University belum seperti itu. Ya kita doakan aja semoga kedepannya bakalan ada yang bisa mendapatkan beasiswa dan kita bisa keluar untuk foreigner untuk bisa mendapatkan beasiswa dari kampus gitu. Semoga aja ada gitu. Bismillah nanti ada beasiswa dari kampus. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih, Kak, apakah bisa mendaftar ke lain universitas selain IAIUI? Bisa, ya sebenarnya bisa. Tetapi untuk IKPM sendiri, ya kita di sini panitia mahasiswa baru yang di IKPM, kita hanya menerima yang ada di Islamic University. Kalau untuk di luar seperti itu, kita bukan tanggung jawab kita, karena mayoritas dari kami IKPM itu berada di sini. Ya memang ada seperti itu sebelum-sebelumnya yang mendaftar entah di Universitas Lahore, ada di Universitas Binuria yang ada di Karachi, ya mereka juga bisa. Tapi kebanyakan untuk sistemnya kita kan nggak ada yang tahu pendaftarannya bagaimana, yang berpengalaman, yang tahu bagaimana cara daftarnya, pembayarannya itu kan kita perlu yang namanya yang membimbing. Sedangkan teman-teman yang lain itu kebanyakan yang ada di sini, yang ada di mana di Islamabad ini, Islamic University. Nah, jadi kalau untuk mendaftar di universitas lainnya mungkin kalau memang benar-benar mau,
ya silakan gitu kan. Mungkin nanti kita akan bantu dengan konsultasi dengan senior-senior yang ada di sini. Kita tanya ke abang-abang kita yang ada di KBRI, mungkin bisa membantu untuk mendaftar di universitas lain. Seperti ada FAST University, ada Namal University, banyak. Ya, mungkin kalau teman-teman pengen searching universitas lain selain di sini yang sekiranya memumpuni dengan hal segi umum kah itu, entah agama kah itu whatever, terserah teman-teman ya. Mungkin kita hanya bisa membantu dan menyiapkan yang hanya di Islamic University sini gitu. Jadi untuk sekarang kita dari KPM ini baru membuka jalur ke AAUI. Kita masih belum mencari orang-orang yang tahu bagaimana regulasinya dengan kampus-kampus lain, bagaimana dengan yang di Binoria, Karachi. Ya, mungkin nanti ada waktunya, ada masanya ketika IKPM bisa membuka jalur-jalur ke universitas lain. Ya, terima kasih Kak Irham sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari antum semua ya, yang penasaran tentang bagaimana kuliah di Pakistan. Dan untuk antum yang masih penasaran dan ingin mendaftar, bisa masuk ke link di bawah dan cek di deskripsi ya. Bisa juga di DM ke Instagram IKPM Pakistan. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.